sebelum saya percaya diri, kita harus tahu diri dulu untuk bisa mengisi ataukah memantaskan diri kita agar bisa bersaing di keluar misalnya kayak gitu. Halo Changemakers, selamat datang di podcast Check-in with Changemakers episode ke-9. Nah, Changemakers apa kabar nih? Kalau biasanya kalian ditemenin bareng Kak Anya, kali ini bakal ada aku, Amel, yang akan mengajak kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng para narasumber yang kece-kece dan keren-keren. Nah, di episode kali ini kita kedatangan Kak Ikram. Selamat datang Kak Ikram. Halo semuanya. Oke, jadi Kak Ikram ini merupakan CEO dari Jago Preventif. Apa sih isu yang menjadi fokus dari berdirinya Jago Preventif itu? Jadi Jago Preventif itu sebenarnya berdiri ya itu dilatar belakangi karena kita melihat adanya ketimpangan uh, institusi satu dengan institusi lainnya. Misalnya institusi negeri dengan swasta, kemudian swasta yang besar dengan swasta yang kecil, terutama dalam segi pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Apalagi fasilitas ya. Akhirnya kami mencoba untuk bagaimana menghadirkan sebuah solusi untuk mereka bisa belajar begitu sama dengan kampus-kampus lainnya yang ada di seluruh Indonesia, baik itu yang besar maupun yang kecil. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan kurikulum nasional. Apalagi kalau di FKM itu kan kita ada kurang lebih 234 institusi FKM di Indonesia, itu lumayan besar banget ya. Dan menurut kami Jago Preventif ini bisa menjadi sebuah solusi untuk membuat mereka bisa setara dengan kampus-kampus lainnya sehingga tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan pembaharuan ilmu kesmas dan seterusnya. Ya, wah, keren banget. Terus nih Kak, aku juga sering stalking sosial medianya Jago Preventif, terutama Instagram. Itu tuh aku sering ngelihat kalau Jago Preventif itu membahas tentang mahasiswa. Kayak misalkan skripsi, terus persiapan fresh graduate, dan masih banyak lagi. Nah, itu tuh aku penasaran sih sebenarnya apa sih yang membawa Jago Preventif akhirnya sering nih ngebahas tentang mahasiswa itu. Sebenarnya pengennya tuh membantu mahasiswa kesehatan masyarakat untuk siap menjadi jago preventif. Bahkan seluruh yang nge-follow IG kita itu mereka nantinya bisa jadi jago preventif gitu loh. Jadi tanpa harus bergelar SKM misalnya, tapi mereka memiliki jiwa, memiliki spontanitas untuk bisa menjadi jago preventif, saling mengingatkan dalam promosi kesehatan maupun upaya preventif di bidang kesehatan. Karena kami sadari bahwa jago preventif inilah yang paling sering ya mengadvokasikan untuk pada wilayah promotif maupun preventif kesehatan kayak gitu, Mbak. Ya, oke, keren ya. Yang belum follow Jago Preventif, segera follow ya teman-teman. Nah, terus nih Kak, selain mahasiswa, aku juga kerap melihat Jago Preventif membahas tentang kesehatan mental. Nah, menurut Kak Ikram, kesehatan mental itu seberapa pentingnya sih buat seorang manusia, khususnya buat mahasiswa ya? Jadi untuk mental yang sehat ya, itu menjadikan fisik yang sehat ya. Dan dikaitkan dengan hubungan mental yang sehat tentunya membuat kita mau memperhatikan lingkungan sekitar. Dan tentunya untuk mahasiswa ini sangat penting menurut saya dan apalagi untuk mahasiswa kesehatan masyarakat. Makanya kenapa kesehatan mental itu uh, penting untuk kemudian kita gencarkan karena saat ini sudah banyak banget gangguan ya, mulai dari teknologi misalnya, kemudian gangguan konten-konten yang ada di handphone kita itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan mental teman-teman. Makanya dengan hadirnya kita ini juga kadang pengen mengingatkan teman-teman jago preventif se-Indonesia itu untuk bisa mengelola mentalnya sendiri. Jadi ya minimal kita ingatkan melalui konten kita kayak gitu. Nah, terus tadi udah sempat aku singgung tentang insecure nih Kak, atau nggak percaya diri. Nah, sebenarnya tuh seseorang itu bisa ngerasa insecure itu awalnya karena gimana sih Kak? Soalnya kalau kita lihat masa sekarang kan banyak banget kegiatan yang cuma dilakukan di rumah gitu. Tapi kenapa seseorang bisa ngerasa insecure? Jadi sebenarnya tuh insecure itu karena biasanya terjadi karena ketidakpastian ya.
dan ketidakpastian akan apalagi ketidakpastian akan masa depan ya. Jadi misalnya nih teman-teman yang lagi pengen magang ya, mereka kadang insecure dengan dirinya akan magang misalnya di masa pandemi seperti ini, ataukah misalnya sebentar lagi mau lulus, mereka insecure untuk kemudian bisa nggak dapat pekerjaan atau enggak. Jadi di dalam satu value kita juga tuh di Jago Preventif, kenapa kita pengen mengembangkan mengembangkan jati diri mereka agar mereka percaya diri itu, karena kita pengen melawan insecure seperti ini, Mbak. Jadi pada saat mereka sudah lulus, mereka bisa percaya diri dengan dirinya, dan tentunya ya tetap tahu diri ya, bahwa ya sebelum saya percaya diri kita harus tahu diri dulu untuk bisa mengisi ataukah memantaskan diri kita agar bisa bersaing di keluar misalnya kayak gitu. Terus nih Kak, kalau misalkan ada seseorang yang terus-terusan nih merasa insecure, itu dampaknya apa sih Kak pada kesehatan mental gitu? Jadi untuk insecure itu kan dampak insecure terhadap kesehatan mental membuat itu kadang kita nggak percaya diri terhadap diri sendiri. Jadi kadang kita putus asa dengan diri kita. Kadang juga kalau teman-teman sudah punya teman ya, kadang misalnya siang hari atau pagi hari dia masih tidur. Itu kadang itu menjadi sebuah pelarian mereka terhadap semua masalah-masalah yang ada di pikirannya. Jadi itu pasti orang itu lagi bermasalah tuh. Karena kenapa? Caranya menyelesaikan masalah yang ada dalam pikirannya adalah dengan tidur. Jadi itu sudah terganggu tuh kesehatan mental mereka ketika teman-teman melihat teman yang seperti itu. Teman yang seperti itu harus kita dekati dan menyampaikan gitu bahwa dia tuh bisa gitu, dia pantas, dia masih punya harapan yang sangat-sangat besar untuk kemudian mengabdikan dirinya di tempat mana kayak gitu. Jadi insecure ini memang dampak terhadap kesehatan mental itu sangat besar. Makanya karena insecure itu akan membuat kita jadi tidak percaya diri, sehingga mental kita terganggu dan kita merasa harapan kita semua hilang kayak gitu. Akhirnya ya pelariannya adalah tidur untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu harus dicegah teman-teman. Oke nih, kan kita tadi udah ngomongin tentang insecure banyak banget. Nah, biar lebih refreshing dikit nih, kita bakal mainan saatnya kuis. Oke. Nah, nomor 1 nih Kak, clue-nya merupakan salah satu mata kuliah di kesehatan masyarakat. Di kesehatan masyarakat. Ya, biostatistik. Ya. Kalau biostatistik dia lebih banyak sebenarnya itu pengolahan data ya. Jadi bagaimana kita mengolah data untuk mengeluarkan sebuah hasil terhadap masalah kesehatan misalnya. Oke, kita lanjut ya Kak, nomor 2. Sip. Nah, di sini ada 4 gambar nih Kak. Yang gambar pertama itu ada orang kayak lagi menganalisis, terus yang kedua itu ada gambar dadu, ketiga itu ada seorang dokter, dan keempat itu ada kayak lukisan lingkungan gitu. AMKL. Yep. Benar. Oke, ini Kak Ikramnya memang anak kesehatan masyarakat sejati ya Kak ya. Oke, kita lanjut ya nomor 3 ya. Nah, ini yang agak-agak receh dikit ya Kak, tebak-tebakannya. Di sini ada seorang bapak-bapak tuh lagi di depan papan tulis, terus di bawahnya ada tumpukan buku yang kayaknya nih mahasiswa akhir nih tahu banget ini apa ya. Clue-nya sering dikejar-kejar mahasiswa akhir. Ada 2 kata, boleh ditebak Kak? Dosen pembimbing. Iya, boleh jawabannya? Benar. Oke, lanjut ya Kak. Nomor 4 nih. Oke, nih nomor 4 nih aku nggak kasih clue ya, karena kayaknya kayak kamu udah langsung bisa nebak. Ada orang yang lagi kecapean di depan laptop, terus di bawahnya ada gambar api yang membara. Apa ya? Oke, kita langsung ke jawabannya aja ya Kak ya. Burn out. Ya. Nah, oke nih, kita ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Clue-nya media belajar kesehatan masyarakat nomor 1 di Indonesia. Jago Preventif. Oke. Aku ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Irkam.
Menurut Ya, Kak Ikram, bagaimana sih dunia yang lebih baik versi Kak Ikram? kalau versi saya ya, dunia yang lebih baik itu adalah dunia yang masyarakatnya sehat dan sadar akan bagaimana cara mencegah untuk menjadi sakit. Karena seperti saat ini ya, uh, hadirnya COVID saat ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya upaya pencegahan yang kita lakukan dibanding kemudian kita harus jatuh sakit baru kemudian kita ke fasilitas kesehatan. Kemarin banyak kasus fasilitas kesehatan kita kolaps dan seterusnya. Tenaga kesehatan kita meninggal karena banyaknya pasien yang membludak. Jadi menurut saya ya ketika kita pengen melihat dunia yang lebih baik adalah dunia yang dimana generasinya masyarakatnya sadar akan kesehatan dan melakukan upaya-upaya preventif tentunya. Oke, keren banget ya dunia yang lebih baik versi Kak Ikram. Nah, terima kasih ya untuk Kak Ikram yang sudah meluangkan waktunya nih untuk datang ke podcast Check-in with Changemakers di episode ke-9. Terima kasih. Oke, yang kasih. Oke, terima kasih Kak Ikram. Semoga teman-teman di rumah terinspirasi nih dengan obrolan aku dan Kak Ikram untuk gak jadi insecure lagi. Dan jangan lupa untuk komen, kasih tahu ide-ide keren kamu. Kita bakal ngundang siapa lagi. Dan jangan lupa untuk saksikan terus dan dengerin podcast Check-in with Changemakers bersama untuk dunia yang lebih baik.